Selamat datang di Sikad, Siniar Kader. Iya. Nah, di episode kali ini kita udah kedatangan seorang intelektual Muhammadiyah. Anjay. Kenapa namanya intelektual Muhammadiyah bukan? Madrasah Intelektual Muhammadiyah. Ya, berarti kan sebutannya intelektual Muhammadiyah. Amin. Amin. Nah, jadi di samping kanan saya udah ada Hafiz. Dia merupakan peserta dari acaranya Cabang Iya. Cabang Air Farudin. Salah satu kreatif minoritinya Ya. adalah Madrasah Intelektual Muhammadiyah. Kenapa memilih untuk ikut MIM? Waktu itu karena memang mungkin gimana ya, ingin memperdalam di situ sih. Karena banyak orang yang bilang bahwa CM itu bukan sebuah akhir gitu, dalam pencarian, tapi lebih ke awal. Dan aku sendiri lihatnya ini pantikan yang bagus gitu buat cari materi memperdalam hal terkait filsafat gitu. Dan aku melihat filsafat sendiri bisa menyadarkan diriku sendiri gitu, dari istilahnya membebaskan diri sendiri gitu dari hal-hal yang terjadi realitasnya sekarang. Apa yang ditemukan di sana selain filsafat kan general gitu ya. Di sana belajar teori filsafat kah? Kan si Ruslan tuh ikut Baret Merah juga tuh. Ya. Nah, dari acaranya Sukoharjo kan. Nah, Itu kira-kira punya persamaan kah atau pernah gak ngobrol sih sama Ruslan gitu, distingsi antara dua acara itu? Atau kalau misalnya belum nemu nih distingsinya, coba ceritain apa yang ditemukan di sana. Kau ketemu tokoh siapa aja, filsuf yang dipelajari di sana, pola pemikiran apa? sebenarnya kalau bicara sama BM ya, Baret Merah yang diadain sama cabang Sukoharjo, kalau kata senior sih, aku belum ngobrol juga sama Ruslan terkait hal itu. Tapi kalau kata senior sih mirip-mirip. Cuman kita lebih dekat aja. Dan kalau nggak salah, tapi koreksi aja, kalau nggak salah BM tuh lebih lama gitu. Udah ada lebih dulu gitu. Jadi memang eksistensinya duluan. Gitu. Terus kalau didapat, apa yang didapat selain teori-teori, banyak sih, kayak teorinya Herbert Marcuse terkait dengan pesimisme, bagaimana manusia ini sebenarnya ada di tengah-tengah apa ya istilahnya, realitas yang memang sebenarnya kita tuh mengarah ke hal yang ke titik yang sama gitu. Namanya teorinya one dimensional man. Jadi seluruh manusia yang ada di dunia itu bergerak ke arah yang sama gitu. Dengan pada gitu. Mempelajari Nietzsche gak di sana? Nietzsche nggak terlalu. Nggak terlalu. Lebih ke membahas tokoh-tokoh mazhab Frankfurt. Kenapa orang tanya belajar Nietzsche? Soalnya aku nggak mendalami, tertarik dengan Nietzsche. Soalnya gini, dan aku baru nemu lawan sekarang, Ajul. Itu ketika ku propose ide Nietzsche ke dia langsung bilang, ngapain kita dengerin omongan problematik, katanya. Dan aku berusaha paham gitu, ini yang diomongin Ajul nih bener juga, kayak Nietzsche ini problematik. Bahkan di makamnya ya Nietzsche, siapa gitu, ada orang pernah mengunjungi makamnya, terus dia ngasih notes ke kuburannya, hidup ini indah, tidak seperti yang kamu bayangkan. Terus ada si Pidi Baik pakai kaos kan, dia judul pakai kaos, Nietzsche telah mati, Tuhan masih hidup. Ya, Tuhan masih hidup. Itu sedikit tentang Nietzsche. Nah, kalau misalnya aku tanya, apa sih relevansi Muhammadiyah, IMM terutama? Apa sih keresahan yang ada di acara MIM tadi? Bukan keresahan yang ada di MIM. Apa sih pemicu utama kira-kira relevansi kenapa MIM harus eksis? Mungkin kalau dilihat dari perspektif Muhammadiyah ya. Kan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi pergerakan Islam yang mana tujuannya pembebasan manusia gitu. Nah, dengan adakannya Madrasah Intelektual Muhammadiyah mungkin lebih ke bagaimana masyarakat atau umat nih dapat terbebaskan pikirannya gitu. Dari apa tuh? Belenggu-belenggu ini mungkin apa-apa aja yang ada
menjadi doktrinasi umum di dunia, menyadarkan bahwa hal seperti ini tuh eksis juga gitu. Misalnya kayak kapitalisme yang pada akhirnya membuat masyarakat berjalan ke satu arah, dan nilai-nilai atau value-value yang seharusnya misal didapatkan dari sebuah kaos ini hilang gitu. Lebih keren kaos yang mahal gitu. Misal kayak gitu. Lebih gimana manusia itu lebih bisa memaknai hidup gitu. Apa sih efeknya buat orang awam? Maksudnya, oke, kalau misalnya untuk peserta meme itu bakal meningkatkan intelektualismenya. Apa sih peran yang diambil bagi setiap peserta yang alumni acara itu? Apa gitu? Output dari keikutsertaan dalam acara meme itu? Sebenarnya gini, kalau dibilang hipokrit gak tahu ya. Cuman yang jelas saya pun masih ada di dalam lingkaran itu, dalam arti ya saya beli HP gitu, beli baju, lihat harga, lihat merek dan lain-lain. Cuman mungkin salah satu peran meme juga di sini. Saya sadar saya ada di lingkaran setan itu gitu. Bahwa gue ada di lingkup kapitalis, gue ada di ya sebenarnya nggak perlu amat gitu beli barang A, B, C, ya seenggaknya salah satu contoh penyadaran gitu kan. Itu menarik tuh. Berarti yang dipertanyakan adalah dalam meme ya, ini kita bahas dulu yang agak anjelimet. Dijelaskan juga bahwa sebenarnya yang berhak kita pertahankan dari sebuah eksistensi adalah esensi dari benda kan. Kalau dilihat dari esensi dari baju ya untuk kita pakai menutupi yang brand. Itu sama yang dikemukakan Nietzsche apa Diogenes, saya lupa. Pokoknya antara dua tokoh itu beda jauh sih, Nietzsche dan Diogenes. Kayaknya Diogenes deh. Dia kan ditanya, dia pernah ngelihat orang minum pakai tangan. Jadi dia Diogenes lihat orang minum, ngambil air pakai tangan gitu terus dia minum. Nah, satu-satunya harta yang dimiliki Diogenes pada saat itu adalah cawan, gelas. Terus dia pecahin gelasnya, Pak. Nih percuma nih apa? Adanya gelas. Terus ya itu ketika Diogenes ditanyai saran, gimana sih caranya supaya di rumah nih nggak ada tikus? Ya kosongkan rumahmu, hilangkan furniturnya, kau bakal kehilangan tikus. Nah untuk orang yang tidak paham, maksudnya untuk orang yang nggak bisa memahami itu, dia bakal mikir, oh berarti iya harus dikosongin. Tapi kalau orang yang paham dan menerima kehidupan memang seperti ini, ya dia menerima eksistensi tikus sebagai fenomena sosial. Kayak udah gitu. Ya kayak gimana ya? Itu pun kata Herbert Marcuse pun menjadi apa ya? Ada keperluan palsu gitu. Mungkin salah satu bentuk penyadaran ya. Kayak misal, gue beli kaos ini sama kaos apa ya? Off-White. Supreme atau Off-White. Sebenarnya esensi value-nya sama kan. Dua-duanya diproduksi secara massal. Pakai garment dan lain-lain. Cuma yang satu pakai logo Supreme dan dijual di toko official store-nya. Cuman harganya bisa jauh lebih tinggi gitu. Nah, itu yang menjadi kekeliruan dalam artian sebenarnya nilai esensial dan nilai di belakangnya tuh masih sama aja. Cuman hanya karena hal yang tidak bernilai, dalam artian kalau disebut tidak bernilai agak terlalu kasar, cuman karena dengan merek itu ya itu jadi lebih bernilai gitu, berharga tinggi gitu ya, lebih menjarah gitu. Nah kalau aku sendiri memahami itu, orang nih pasti nyari yang levelnya lebih tinggi. Karena baju udah banyak dan desain seperti ini aja, berarti value yang harus ditanamkan adalah nilai yang tertera pada barang tersebut. Makanya yang dibeli kan berarti status sosial tuh. Dari setiap pakaian kan baju mah gini-gini aja ya, maksudnya nggak ada yang kaos ya terutama itu ya banyak gitu orang. Oke, berdebat dan bersaing dalam desain tapi semua itu sirna karena ya kreativitas ternyata dilompati oleh status sosial gitu. Sehingga itu yang menjadi side effect-nya kapitalisme kan overproduction. Terus konsumsinya harus digenjot juga ya. Situ. Ya gimana ya, pada intinya kalau gimana ya jelasinnya, ada
dari efek samping kapitalisme itu menjadikan manusia untuk mengarah ke satu arah tuh salah satunya kebutuhan palsu, dalam artian lu tuh beli barang tuh nggak sesuai esensinya. Jadi beli gengsi padahal nggak perlu amat. Ada kebutuhan lain yang akan dibuat untuk memenuhi, karena ada overproduction berarti harus ada yang beli. Ya, overconsumption juga. Harus ada konsumsi yang lebih. Dengan cara itu perlu dibentuk pola yang tidak generik. Ya. Perlu dibentuk itu sehingga dimunculkannya metodenya yaitu kebutuhan yang palsu. Lu tuh nggak hanya beli baju, tapi lu tuh juga harus beli gengsinya juga gitu. Nah, ya betul. Jadi pada akhirnya orang-orang, nah itu salah satu titik negatifnya mungkin ya. Ada kebutuhan baru selain primer, sekunder, tersier. Gengsi itu masuk tersier juga sih. Iya, masuk tersier. Nah, aku coba ya balik pertanyaan. Dari berapa lama sih Mim tuh kemarin? 3 hari. 3 hari. Nah, pasca 3 hari ini kalian ngapain berarti? Sorry, ada berapa peserta kemarin? Gila, 10 lupa lagi. Dikit ya. Apa tuh dari 9 atau 10 orang itu yang mau dibuat ke depan? Kita tuh lagi bikin ini, sekalian follow juga. Waduh, promosi. Ada kita punya media media pembelajaran filsafat alternatif. Namanya denken.r di IG. Ya, di IG. Apa bisa tuh? di-follow. Denken tuh artinya apa? Denken tuh artinya berpikir dalam bahasa Jerman. Nah, R-nya room sebenarnya. Jadi ruang berpikir. Nah, itu sih. Apa yang di-share di sana? Yang di-share tuh kemarin tuh baru permulaan sih, masih kita godok juga, tapi kalau mau lebih lanjutnya ada isinya langsung aja ke situ. Kita rencananya pengen bahas bedah filsafat dengan metode yang lebih asik gitu. Nah, itu kan acaranya di salah satu IMM kan terkenal. Enggak tahu ya ini di cabang AR doang apa di cabang lain. Ada yang namanya Creative Minority. Jadi IMM tuh punya kayak apa ya? Punya keresahan terhadap sesuatu terus dia bikin acara kan. Untuk seenggaknya ngasih solusi lah. Aku kan waktu itu ikut MMPM tuh, salah satu Creative Minority-nya cabang. MMPM tuh Madrasah Mubalik Progresif Muhammadiyah. Dan aku sama Kiki ya, aku kan ikut waktu itu dari Komisariat Hukum, ikut ke sana, menyadari bahwa ternyata ada nih yang selama ini kita cari di MM tuh ternyata tersedia. Kajian keislaman terus menjadi mubalik kontemporer itu dibahas di sana. Aku ingat pemateri yang bagus tuh Pak Rafiq. Dia menjawab keresahanku selama 4 tahun kayaknya tentang sekularisme. Jadi dia ngisi studium general. Terus ku tanyakan, ya dia ngebahas tentang politik, ngebahas tentang Islam, ngebahas tentang relevansi ilmu pengetahuan, ngebahas tentang kenapa Barat benci sejarah, ngebahas tentang kenapa budaya ketimuran tuh tersambung gitu sanadnya, tanda kutip ya, keilmuannya. Terus dia bilang gini, yang bikin aku penasaran, you don't become bookless person. Nah, jangan jadi orang yang tak berbuku. Orang kan penasaran. Maksudnya tak berbuku tuh apa, Pak? Book, how you define book? Orang kan paketannya itu. Great question kan pakai bahasa Inggris dia. Oh, siap. Dia ketua PCIM Amerika. Nah, dia jawab kan, book mean katanya. Buku artinya adalah keberlanjutan ilmu pengetahuan. Jadi arti kata bookless adalah ketika kita tidak menyambungkan ilmu pengetahuan dari yang dulu sampai sekarang. Nah, yang bikin tertarik, dia menjawab keresahanku terkait sekularisme. Dia kan bilang kalau orang kan tanya, Pak, gimana sih pendapat Bapak terkait Islam sebagai referensi utuh untuk perumusan undang-undang? Iya, saya tahu keresahanmu kan. Kamu pikir bahwa sekularisme itu adalah solusi ya? Iya, Pak. Saya takut Islam dijadikan komoditas politik yang ada benar salahnya nanti. Terus, iya betul. Saya juga punya keresahan itu. Saya nggak sepakat karena Islam itu fleksibel dan komun atau masyarakat Indonesia itu komunal. Jadi nggak bisa dieksakkan dengan cara-cara seperti itu. Jadi saya hanya berpihak kepada Islam sebagai sumber pedoman kehidupan tanpa harus
Dimasukkan dengan pemerintah dan lain-lain. Dimasukkan. Nah, mendengar jawaban itu kan sebenarnya orang tanya hal-hal itu ke banyak orang, tahu jawaban orang sendiri kayak gimana. Cuman pengen tahu nih dari orang kayak gimana. Nah, terakhir Pis. Buat ini kan acaranya buat kadar tengah ya, si CM tuh. Untuk penanaman apa ya istilahnya? Ya banyak kan spektrumnya gitu. Ada yang di filsafat, ada yang di keumatan gitu. Gimana caranya ngasih tahu ke kader awal yang atau bahkan yang belum masuk ke YMM supaya memberi, bukan promoin ya, maksudnya Seberapa pentingnya seberapa pentingnya kita merawat nalar kritis sebagai mahasiswa dan bagaimana YMM memberikan wadah itu. kenapa harus ikut CM? Nah itu Kan? lebih simpel itu pertanyaan. Kenapa harus ikut CM? Karena kawan-kawanku pun banyak gitu yang kutanya kan, gimana? Aku suruh dari dulu ikut CM kan, salah satunya abang yang ini. Waduh. Ya alhamdulillah saya ikut sudah. Dan ikut dan testimoninya positif gitu. Dalam arti, jadi pantikan yang bagus gitu untuk menggali lebih dalam mungkin. Mungkin kalau Fawaz untuk menjadi mubalik Islam gitu, mubalik Muhammadiyah yang progresif gitu. Terus untuk saya mungkin untuk mendalami ilmu filsafat lagi lebih jauh. Filsafat ini nggak hanya yang pusing-pusing gitu sebenarnya, nggak terlalu pusing sebenarnya. Kalau udah ikutlah pada intinya. Terus. Nah, sebenarnya asik dan menyadarkan saya tentang hal tersebut gitu. Intinya jadi pantikan yang bagus. CM ini bisa menjadi pantikan yang bagus. Satu, mungkin mengenal orang lain mah alasan klasik lah. Kalau mau bilang sebagai mahasiswa bisa memantik nalar-nalar mahasiswa juga di situ. Karena lu tuh kuliah jauh-jauh ke Jogja misalnya kalau lu merantau, masa cuma dapat ilmu-ilmu akademik dan lain-lain gitu, nggak dapat ilmu-ilmu lain gitu, bayar 11 juta atau lebih cuma dapat ilmu hukum yang mungkin segitu-gitu aja, sama-sama bisa baca juga dan lain-lain, ya agak sayang juga. Oke, itu aja. Jadi ikut CM kalau ada kesempatan. Iya, ikut. Serius. Apapun itu karena banyak kan CM Banyak. supaya merawat nalar kritis kita, giroh berpikirnya tetap dilestarikan. Itu aja, thank you sudah mau ditanya-tanya, disingkat. Dadah.